semua untuk melihat modus lagi ya. Tadi arithmetic mean, rata-rata hitung sudah, median sudah, sekarang modus lagi ya. Modus itu merupakan data yang paling sering muncul. Jadi data yang terbanyak muncul. Nah, kita lihat apa formulasi yang dipakai untuk melihat modus pada ungroup data. Nah, pada ungroup data gampang saja. Pada ungroup data dari semua data yang ada kita lihat mana data yang paling sering muncul. Nah, ini contohnya ya. Dari sekian banyak data, dari beberapa data yang sifatnya tidak terkelompok, nah kita lihat mana data yang paling sering muncul. Berarti pada data contoh pertama ini modusnya adalah 9 karena 9 paling sering muncul. Pada contoh kedua modusnya adalah 7 dan 8 karena angka 7 dan 8 adalah paling sering muncul dengan jumlah yang sama. Jadi pada satu contoh soal atau pada satu peristiwa, pada satu event, modus mungkin saja muncul lebih dari satu. Ya, ini contohnya pada kelas pada soal kedua ini. Modusnya ada 2, 7 dan 8. Nah, kemudian pada contoh ketiga modusnya 4 karena 4 paling sering muncul. Nah, pada contoh keempat modusnya tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada angka yang lebih sering muncul dibandingkan angka yang lainnya. Di sini setiap angka muncul hanya satu kali. Artinya apa? Tidak ada modus. Ya. Nah, di sini di kelas kelima contoh kelima modusnya adalah 4 dan 7. Jadi Nanda harus hati-hati untuk melihat ungroup data. Untuk ungroup data tinggal lihat saja mana nilai yang paling sering muncul. Dan nilai yang paling sering muncul itu bisa saja lebih dari satu kali. Itu yang Nanda lihat ya. Nah, kemudian kita lihat untuk mencari modus pada grup data. Pada grup data, nah formulasi yang kita pakai, modus dicari dengan tepi bawah ditambah frekuensi F1 dibagi dengan F1 tambah F2 dikali dengan I. I ini adalah kelas interval atau panjangnya kelas tadi ya. Nah, kemudian tepi bawah atau ada juga beberapa buku yang melambangkannya dengan LO itu merupakan tepi bawah yang memuat kelas modus ya. Sedangkan F1 itu merupakan selisih antara frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi sebelum kelas modus ya. Sedangkan F2 itu selisih antara frekuensi yang membuat modus dengan frekuensi sesudahnya atau di bawahnya. Ya, nah sekarang kita lihat contohnya. Di sini kita pakai contoh yang sama dengan yang di kelas median tentang upah PT Makmur dari 10 orang karyawan ya. Nah, kita lihat frekuensi modusnya. Modus tadi adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, nilai yang paling sering muncul berarti kita lihat frekuensi tertinggi. Frekuensi tertinggi berarti di situ nilai paling banyak muncul. Berarti kita tandai dulu bahwa modus berada di kelas frekuensi yang berjumlah paling besar yaitu 12 berada di kelas keempat. Nah, kemudian kita lihat untuk F1. F1 selisih antara frekuensi modus dengan kelas sebelumnya. Berarti selisih antara kelas keempat dengan kelas ke-8. Nah, F2 selisih antara kelas keempat dengan kelas ke-5. Nah, tinggal panjang kelas kita lihat interval kelasnya. Apabila panjang kelasnya sama, kita tinggal ambil saja. Tapi apabila panjang kelasnya berbeda, kita harus menghitung per kelas. Nah, kalau di sini kebetulan panjang kelasnya sama. Nah, makanya dalam menghitung Stargest, menghitung berdaftar distribusi frekuensi atau membuat daftar distribusi frekuensi dengan Stargest rule. Nah, itu yang pertama kali kita buat itu batas bawah saja dulu. Baru setelah itu kita buat batas atas. Kenapa? Karena kalau panjang kelas sama pada Stargest rule, aturan Stargest rule panjang kelas pasti sama. Kalau di sini kalau panjang nilai terendah dari data yang kita amati adalah 130, panjang kelasnya 30, kita tinggal tambahkan 10 saja. 130 tambah 10, 140 tambah 10, tambah 10, 10 sama semua sampai kelas ke-7. Nah, nanti batas bawah kelas kedua tinggal kita kurangi 1 untuk panjang untuk batas atas kelas di berikutnya, batas atas kelas sebelumnya. Kita tinggal pindahin aja ini 140 kurang 1 139, 100 selanjutnya tambah 10 aja. 139 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Jadi lebih gampang melihat membuat Stargest rule dengan batas bawah dulu diselesaikan baru kemudian batas atasnya. Ya, jadi jangan dibuat per kelas. Kalau kita melihat per kelas untuk panjang kelas,
kita tidak bisa ini 130 kalau dia panjang kelasnya 10, di sini jadinya 140. Nah, jadi kalau per kelas kita harus tidak bisa menggunakan batas. Kita harus menggunakan tepi atau kita harus menggunakan boundaries. Nah, jadi kalau pada kelas keempat, kalau kita menggunakan melihat panjang kelas per masing-masing kelas menggunakan boundaries sehingga menjadi 169,5 dikurang 159,5 baru kita dapatkan 10 dia pada masing-masing kelas ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam formulasi. Formulasi tepi bawah di mana kelas modus berada. Ya, kelas modus berada. Tepi bawah kelas modus berada nilainya adalah 159,5. Kita masukkan angkanya. Nah, kemudian ini frekuensi F1. Jumlah selisih antara kelas modus dengan sebelum kelas modus berada. Ini 4, 12 dikurang 8, 4. Nah, F1 tinggal masukkan 4. Ini F2 adalah selisih kelas modus dengan sekelas modus di atasnya. Nah, itu dapat 12 dikurang 9, selisihnya dapat 3. Ini panjang kelas, tinggal kita masukkan formulasi. Nah, biasakan kalau mencari memasukkan angka-angka untuk statistik ini jangan dari depan dulu. Jadi kalau pakai kalkulator, di sini dulu kita bagikan 4 dibagi dengan 4 tambah 3, kita kali 10, baru kita tambahkan 159,5. Nah, itu jauh lebih akan mendekati hasil yang benar kalau kita pakai cara seperti ini ya. Jadi dari belakang dulu, 4 dibagi 4 tambah 3 kali 10, baru kita tambahkan 159,5. Dapatnya 165,21. Benar, karena 165,1 masih berada di dalam rentang kelas keempat. Ya. Nah, kemudian untuk masing-masing ukuran pemusatan data ini kita bisa melihat hubungan antara rata-rata hitung tadi ya dengan median dan modus. Nah, kalau kita masukkan ke dalam kurva, kita bisa masukkan nilainya. Apabila kurvanya akan simetris, apabila nilai rata-rata sama dengan nilai median dan sama dengan nilai modus. Nah, kurvanya akan simetris dengan bentuk yang seimbang seperti ini. Kemudian apabila kita dapatkan nilai median lebih kecil dari modus tapi lebih besar dari rata-rata, maka kurvanya akan condong ke kiri. Nah, sedangkan apabila nilai median kecil dari rata-rata kemudian besar dari modus, maka nilai atau bentuk kurvanya akan condong ke kanan. Nah, ini kalau akan kita buatkan dalam bentuk grafik formulasi nanti ya, hubungan antara rata-rata, median, dan modus. Nah, sampai di situ Nanda semua yang bisa kita lakukan untuk pertemuan kita ini untuk melihat rata-rata hitung, min, median, dan modus ya. Nah, kalau seandainya nanti ada pertanyaan, Nanda bisa mengajukannya lewat WA grup kita. Nah, Assalamualaikum. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.